Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Badi Mandiri, dan saya akan menjelaskan tentang tugas penyusunan kontrak S2. Hari ini saya membuat surat perjanjian perkawinan dengan akta otentik yang dibuat di notaris. Judulnya ada di atas surat perjanjian perkawinan, nomornya ada di bawah. Eh, Dikarenakan surat perjanjian ini merupakan akta otentik sehingga terdapat nomornya ini dengan kategori YK yaitu Jakarta. Pada hari ini Jumat 4 Oktober 2023 di Yogyakarta pukul 8 WIB berhadapan dengan saya Sekar Gadi Mandiri sebagai notaris dan akan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut di bawah. Untuk pihak pertama ada Premium sebagai istri, selanjutnya disebut pihak pertama atau dalam istri. Untuk yang kedua dari partai saksi holding, yang selanjutnya disebut pihak kedua yaitu suami dengan identitas tersebut di dalam surat. Begitupun pula pihak pertama. Para penghadap menerangkan kepada saya notaris bahwa telah setuju untuk membuat perjanjian perkawinan dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal pertama ada pasal tentang kesahatan. Untuk klausul pertama ada antara suami istri tidak akan ada persetujuan benda dengan nama tersebut apapun, sehingga antara suami istri kedua harta bendanya dipisah sehingga tidak ada kecampuran harta benda. Untuk yang kedua, barang-barang bergerak yang seperti mobil, kendaraan yang dimiliki oleh para pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua, yang didapatkan oleh sebuah tahun selama perkawinan dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti kepemilikan sehingga atas nama dari barang bergerak yang dimiliki oleh para pihak menjadi atas nama dari masing-masing pihak. Untuk yang ketiga ada hutang-hutang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain, baik dari bank maupun dari pihak ketiga yang timbul selama masa perkawinan harus ditanggung dan wajib dibayar oleh masing-masing pihak. Dan pihak lain atau pihak berlawanan, baik suami atau istri, tidak akan bisa ditagih atau digugat mengenai hal tersebut sehingga apabila dari pihak suami ataupun pihak istri terjadi musibah dan terkena pailit maka pihak lain harta bendanya tidak dapat digugat oleh pihak ketiga. Untuk klausul keempat ada kedua pihak dapat mengurus dan mempertahankan haknya baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan penyidikan untuk mengurus menguasai sendiri harta bendanya baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan kenikmatan secara bebas dari penghasilannya. Klausul tersebut saya anggap cukup jelas. Untuk pasal yang kedua ada pasal mengenai harta benda bawaan. Jadi semua harta benda yang bersifat apapun, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang dibawa oleh para pihak selama masa perkawinan atau yang diperolehnya selama masa perkawinan karena baik pembelian, warisan, hibah dengan apapun tetap menjadi milik dari pihak yang membawanya sehingga pihak lain tidak memiliki hak terhadap harta benda tersebut. Untuk yang kedua, barang-barang tidak bergerak yang dapat yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak dianggap sebagai kepunyaan para pihak masing-masing untuk bagian yang sangat besar sehingga apabila terdapat barang-barang tidak bergerak seperti tanah atau rumah yang tidak ada bukti kepemilikan dari salah satu pihak maka harta tersebut akan dibagi menjadi kedua pihak yang masing-masing bagiannya setengah sama besar. Yang ketiga ada kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing. Sehingga apabila terdapat hutang oleh para pihak yang disepakati sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan, maka kewajiban membayar akan menjadi kewajiban dari masing-masing. Untuk pihak lain tidak akan dikenakan kewajiban untuk membayar. Untuk yang ketiga, pasal hak asuh anak. Untuk klausul pertama, hal-hal di luar perselingkuhan yang menyebabkan perceraian, maka hak asuh anak yang dihasilkan selama perkawinan akan dikuasai oleh pihak pertama. Jadi apabila terjadi perceraian, cekcok atau ketidakcocokan di rumah tangga, maka hak asuh anak, hagana akan menjadi
milik dari pihak pertama yaitu istri. Sedangkan dari klausul kedua apabila terjadi perceraian dikarenakan perselingkuhan oleh salah satu pihak, maka pihak lain yang tidak berselingkuh akan mendapatkan hak asuh anak. Begitupun sebaliknya. Untuk pasal keempat ada kedudukan antara suami dan istri. Untuk yang pertama, pihak kedua yaitu suami wajib menyediakan biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga untuk mendidik dan memelihara anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, atau bisa disebut juga sebagai nafkah lahir dari seorang suami. Untuk pengeluaran dari keperluan di atas akan dilakukan oleh pihak kedua dan dianggap telah dilakukan dengan persetujuan dari pihak pertama. Untuk klausul ketiga, ada baik kedua belah pihak bertanggung jawab atas keberlangsungan rumah tangga dan masa depan bagi setiap anak yang dilahirkan selama masa perkawinan. Untuk yang keempat, yang terakhir, apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka harta yang dimiliki akan dibagi sesuai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga itu kan kisah harta. Misalkan pihak pertama meninggal dunia, maka harta itu dari pihak pertama akan dibagi menurut KUH Per, yang dalam pasal 892A tentang golongan-golongan yang berhak mendapatkan warisan dari suatu pihak. Untuk pasal kelima ada penyelesaian sengketa. Jadi terhadap akta ini segala akibatnya serta pelaksanaannya disepakati berdomisili tetap di kantor panitera pengadilan negeri setempat. Sehingga apabila terdapat sengketa-sengketa yang timbul dari akta ini, maka penyelesaiannya akan disepakati di pengadilan negeri setempat. Untuk yang terakhir ada penutup. Demikian saat penutup yang dibuat, pikiran sehat tanpa ada tekanan, dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk tanggalnya dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Oktober 2023 dikarenakan akta ini merupakan akta otentik. Terus di bawahnya ada tanda tangan yang bersangkutan pihak pertama Perwira Putri Agustina dengan materai 10.000 dan tanda tangan di atasnya. Nama kedua ada Rifa Patricia Holding sebagai pihak kedua dan dengan nama terang. Materai sudah di pihak pertama sebagai legalitas. Untuk selanjutnya ada tanda tangan saksi, 3 saksi tersebut di atas, dan yang terakhir ada mengetahui dari notaris. Sekian penjelasan dari kontrak yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.